interaktif, solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tahwandi di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Tentunya dalam perjalanan Halo Kota Batik. Ya, untuk saat ini malam ini ya, Koja Sastranya libur dulu deh. Iya dong, masa cuti bersama gitu ya. Nah, gimana nih hari libur Anda? Kira-kira apa nih yang sudah atau agenda yang sudah Anda laksanakan atau sedang Anda rencanakan untuk hari liburnya? Nah, boleh dong dibagi ya informasinya di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Dan sembari menikmati masa libur, boleh dong saya ikutan nimbrung untuk berbagi informasi juga nih kepada Anda. Ya kawan, ini deket-deket akhir tahun apa nih yang sudah Anda rencanakan untuk tahun depan 2025? Kayaknya ada kejadian apa ya kira-kira ya? Ada nggak ya yang sempat kepikiran? Ya bukan paranoid sih ya, tapi lebih ke antisipasi deh. Misalnya ya, ada apa nih kejadian apa yang mau menimpa? Atau Anda sudah punya prediksi-prediksi tertentu gitu untuk menghadapi tahun 2025? Nah, silakan Anda bisa bergabung di sini di WA boleh di 0855420912 atau juga lewat telepon juga boleh ya di 0285424474. Yang mau telepon juga boleh via WA. Ya, silakan ya. Nah, seperti yang beberapa waktu lalu ya, saya sempat mengikuti perbincangan yang menarik mengenai geopolitik, baik itu Indonesia maupun kawasan ASEAN atau juga kawasan Asia dan juga dunia. Wah, ini kayaknya menarik banget nih. Karena ya seperti kita ketahui ya, ini adalah era multipolar. Nah, multipolar itu kekuatan kekuatan politik ya dunia ini tersebar di antara beberapa aktor utama. Ada China, Amerika, Taiwan, Korea, kemudian Rusia dan tentunya NATO dan lain sebagainya. Dan Indonesia ini menghadapi lanskap geopolitik yang kompleks dalam upaya mencapai perdamaian global. Nah, seperti kita tahu ya, Indonesia ini sebagai anggota penting dalam gerakan non-blok dan pemain kunci dalam berbagai forum regional seperti ASEAN, dan Indonesia ini memiliki posisi unik dalam menjelajahi dinamika hubungan internasional. Nah, beberapa waktu lalu ya, kemarin ya, saya sempat mengikuti podcastnya Ibu Retno ya, yang sekarang masih jabat nggak ya? Kalau kemarin kan jabat jadi Menteri Luar Negeri tuh. Nah, menarik banget bahwa posisi Indonesia di mata dunia ini sangat penting karena dalam forum-forum internasional Indonesia itu selalu diposisikan sebagai jembatan di antara perbedaan-perbedaan pendapat antar negara-negara yang menjadi aktor utama. Dan memang ini menunjukkan bahwa komitmen Indonesia terhadap multilateralisme ini sejalan dengan pendekatan diplomatis terhadap konflik yang ya terjadi di dalam kurun waktu terdekat ini. Dan Indonesia secara historis ini telah mendukung penyelesaian konflik ya secara damai melalui dialog dan kerjasama internasional. Nah, seperti dalam kasus Gaza misalnya, Indonesia ini mungkin menekankan pentingnya mempertahankan hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mendorong semua pihak untuk terlibat dalam dialog konstruktif yang difasilitasi oleh platform multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, beberapa waktu lalu juga ya, Presiden kita ya Pak Prabowo juga ikut dalam sebuah konferensi dan pernyataan beliau luar biasa kenceng sih. Kalau saya melihatnya, ini kenceng banget nih sebuah kritik ya, otokritik kepada negara-negara yang mayoritasnya adalah penduduknya adalah Muslim. Tetapi di satu sisi, kenapa kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelesaikan konflik-konflik yang melibatkan negara-negara Muslim, katakanlah seperti itu. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik untuk kita bahas barangkali. Nah, silakan Anda bisa ikutan bergabung ya untuk berargumen
di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Dan seperti ditunjukkan oleh Indonesia nih kawan, sikapnya terhadap konflik Gaza ini dapat dipengaruhi oleh tujuan kebijakan luar negerinya yang lebih luas, termasuk aspirasinya untuk kepemimpinan dan stabilitas regional. Dan seperti kita tahu juga ya, sebagai kekuatan di Asia Tenggara, Indonesia ini berusaha untuk menjaga stabilitas di wilayah sekitarnya sambil memproyeksikan pengaruhnya dalam isu-isu global. Makanya, Indonesia mendukung inisiatif yang bertujuan menurunkan ketegangan di Gaza untuk mencegah efek yang bisa merusak di wilayah yang lebih luas. Dan bersamaan dengan itu pula ya, perspektif geopolitik Indonesia dalam era multipolar ini juga menekankan pentingnya otonomi strategis dan non-afiliasi. Nah, Indonesia sendiri berusaha untuk menjaga kedaulatan dan independensinya dalam pengambilan keputusan, menghindari keterlibatan dalam persaingan kekuatan besar. Seperti dalam konteks Gaza, Indonesia ini mungkin menganjurkan pendekatan seimbang yang mengutamakan masalah kemanusiaan sambil menghormati kedaulatan pihak yang terlibat. Dan perspektif geopolitik Indonesia dalam era multipolar ya, ini menegaskan komitmennya untuk memproyeksikan perdamaian dan stabilitas di panggung global. Dengan mempertahankan prinsip-prinsip multilateralisme, kerjasama regional dan juga otonomi strategi, Indonesia ini berusaha memberikan kontribusi secara konstruktif. Dan dalam era dinamika geopolitik global ini ya kawan ya, Indonesia ini menghadapi tantangan kompleks dalam menjalankan perannya menuju perdamaian global. Ya, sebagai negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, Indonesia ini tidak hanya berada dalam tekanan dari pergeseran kekuatan besar di tingkat global, tetapi juga harus menghadapi dinamika rumit di tingkat regional yang secara langsung ini memengaruhi stabilitas dan perdamaian secara keseluruhan. Tantangan utama yang dihadapi Indonesia antara lain adalah perubahan dalam tatanan geopolitik global yang semakin multipolar. Dalam konteks ini, persaingan antar kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia ini memiliki dampak signifikan terhadap dinamika regional dan global. Sementara, ketidakseimbangan kekuatan di tingkat global ini bisa meningkatkan risiko konflik dan mengganggu upaya menuju perdamaian global. Makanya, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola hubungan dengan negara-negara tetangga dan kekuatan regional di Asia Tenggara. Nah, persaingan politik, ekonomi, juga keamanan di tingkat regional bisa saja menciptakan ketegangan yang potensi untuk mengancam stabilitas dan perdamaian di kawasan ini. Nah, karenanya Indonesia harus memainkan peran aktif ya dalam memposisikan dialog dan kerjasama regional. Nah, selain itu kawan, tantangan geopolitik Indonesia ini juga melibatkan pemeliharaan stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri. Ya, ketegangan internal seperti konflik sosial, ekonomi, juga politik ini dapat menciptakan ketidakstabilan yang sebenarnya berpotensi memengaruhi kontribusi Indonesia terhadap perdamaian global. Makanya, pemerintah Indonesia ini tengah melakukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat institusi dan menjaga kohesi sosial untuk memastikan bahwa stabilitas domestik diperlukan sebagai upaya perdamaian global. Ya, makin kompleks saja ya yang tantangan yang dihadapi Indonesia, karena tantangan geopolitik Indonesia ini dalam menjalankan perannya menuju perdamaian global adalah realitas kompleks yang membutuhkan perhatian seluruh ya, serius ya dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah. Nah, dan juga kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai rakyat Indonesia dan juga masyarakat dunia. Lalu penting nggak sih kita memahami, penting nggak sih kita mempelajari atau mengerti kondisi geopolitik dunia hari ini? Nah, banyak hal yang harus kita tahu untuk masalah ini. Kenapa? Karena ngomongin soal geopolitik sebenarnya erat juga kaitannya dengan apa yang kita hadapi saat ini. Iya. Oke. Nanti saya akan lanjutkan lagi kebersamaan kita ya, Dialog Kata Batik. Anda bisa bergabung
di 0285 424 474 ataupun di WhatsApp 0855 42000 912. Ada koil, aku lupa.